Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iwan Arif Anwar dengan NIM akhir 50. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari soal UTS peralatan tambang. Soal yang pertama, jelaskan dasar-dasar pertimbangan pemilihan peralatan tambang berdasarkan gambar di bawah. Jawabannya, untuk mempertimbangkan pemilihan peralatan tambang, ada parameter yang harus kita lakukan. Yang pertama, dari tipe atau model penambangan. Ada beberapa yang harus kita pertimbangkan dalam pemilihan alat, yaitu dari karakteristik lokasi, karakteristik deposit, dan parameter tambang. Yang pertama, mulai dari karakteristik lokasi. Jadi, karakteristik lokasi ini sangat menentukan alat apa yang akan kita gunakan untuk melakukan operasi penambangan. Karena yang akan digunakan harus sesuai dengan lokasi agar dapat beroperasi secara maksimal. Untuk memilih peralatan tambang dari karakteristik lokasi yang ada pertimbangan yang harus kita lakukan. Yang pertama, dari ketinggian, curah hujan, ketersediaan listrik, ketersediaan pekerja terlatih, variasi suhu, tipe dataran, kemudahan akses, dan pasokan suku cadang. Yang kedua, dari karakteristik deposit. Jadi, pemilihan alat yang akan digunakan juga harus mempertimbangkan dari karakteristik deposit yang akan ditambang. Karena tipe-tipe dari alat berat yang akan digunakan untuk menambang deposit mineral maupun batu bara tersebut ada spek atau batas kemampuannya untuk beroperasi, entah itu dari segi pengoperasian alatnya ataupun kemampuan untuk mengangkut bahan galian tersebut. Untuk pertimbangan pemilihan peralatan tambang pada karakteristik deposit, ada beberapa pertimbangan yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, harus mempertimbangkan lapisan tanah penutup atau overburden. Dari overburden tersebut kita melihat kedalaman, tingkat konsolidasi, stabilitas highway, dan sudut lereng. Yang kedua, ada batu bara atau biji. Nah, dari deposit tersebut kita mempertimbangkan ketebalan dan sifat fisiknya. Yang ketiga, ada lapisan tipis atau partings. Sama dari yang ke atas, kita mempertimbangkannya dari ketebalan dan tingkat konsolidasinya juga. Yang keempat, ada hidrologi, dan yang kelima, ada properties material. Dari properties material ini kita mempertimbangkan tingkat abrasivitasnya, sifat lengket, dan bobot isi pengembangannya. Yang ketiga, ada parameter tambang. Yang ketiga ini juga jadi salah satu pertimbangan pemilihan peralatan tambang, karena parameter tambang ini yang akan mengkalkulasikan biaya keseluruhan dari kegiatan pertambangan tersebut. Makanya untuk pemilihan peralatan tambang akan disesuaikan dengan biaya dan target produksi. Dari target produksi juga menentukan spek atau tipe alat berat yang apa yang akan digunakan pada perusahaan tersebut. Berikut pertimbangan pemilihan alat tambang pada parameter tambang. Yang pertama, ada batas lahan. Yang kedua, ada kualitas produksi. Selanjutnya ada reklamasi, ketersediaan dana operasi, tingkat produksi, umur tambang, dan target pengembalian modal. Dari pertimbangan pemilihan alat tersebut juga kita harus mempertimbangkan tipe atau model penambangan. Nah, ini adalah yang menentukan alat apa aja yang akan kita pakai dalam kegiatan pertambangan. Setelah dilakukannya pertimbangan dari karakteristik lokasi, karakteristik deposit, dan parameter tambang tadi, pada tahap ini pertimbangan pemilihan alat dikontrol oleh kondisi dataran, karakteristik, dan ukuran deposit. Berikut contoh-contoh metode penambangannya. Yang pertama, ada pit aquari area. Yang selanjutnya ada strip, contour, mountain top removal, dan placer. Dan yang selanjutnya, untuk pertimbangan pemilihan alat peralatan tambang harus mempertimbangkan salah satunya adalah satuan operasi. Jadi, satuan operasi adalah langkah-langkah atau step dasar yang digunakan untuk melakukan penambangan. Pada tahap ini, pemilihan alat berat yang digunakan harus dipertimbangkan.
karena alat berat yang digunakan harus sesuai dengan fungsi kerjanya. Seperti pada tahap topsoil removal, tahap ini alat berat yang harus digunakan ialah ekskavator dengan jenis tipe yang dapat menggali, mengikis, dan memuat material ke dump truck dengan cepat dan maksimal agar target produksi dapat tercapai dengan cepat. Pada satuan operasi penambangan, ada pertimbangan untuk pemilih alat seperti satuan operasi penambangannya sendiri. Untuk menghasilkan mineral atau batu bara. Yang kedua ada operasi produksi. Pada tahap ini yang langsung berkontribusi dengan ekstraksi mineral atau batu bara. Dan yang terakhir ada operasi pendukung. Jadi pada tahap ini adalah tahap yang mendukung siklus produksi. Dan yang terakhir untuk pemilihan peralatan tambang, kita harus mempertimbangkan dari sistem penambangan. Pada tahap ini, metode yang dilakukan saat penambangan dan alat yang digunakan sangat berpengaruh untuk keberlangsungan penambangan. Karena jika metode yang dipakai tidak sesuai dengan alat yang digunakan, maka alat tidak akan mampu beroperasi dengan metode tertentu. Maka daripada itu, pemilihan alat berat yang akan digunakan pada pertambangan harus mempertimbangkan dengan sistem penambangannya juga. Contoh sistem penambangan dan alat berat yang digunakan. Sistem pemboran dan peledakan. Alat yang digunakan adalah ekskavator, silik ekskavator, continuous excavator, truk, hopper, atau crusher, dan belt conveyor. Jawaban dari soal nomor 2 yaitu jelaskan yang saudara ketahui yang berkaitan dengan scraper. Yang A, tipe-tipe scraper. Yang B, tipe teknik pemuatan scraper. Yang C, penggunaan scraper. Yang A, tipe-tipe scraper. Jadi tipe-tipe scraper ini ada 3. Yang pertama ada towed scraper. Towed scraper adalah scraper tanpa mesin, jadi hanya dapat dioperasikan dengan bantuan bulldozer. Jarak angkut tidak lebih dari 500 meter, harus ditarik oleh penggerak mobilitas rendah. Jarak pindah efektif 100-500 meter, mampu menggali tanah yang cukup keras. Tipe scraper yang kedua adalah motor scraper. Motor scraper adalah scraper yang dapat berjalan sendiri. Kemampuan gali untuk tanah keras perlu dibantu bulldozer atau push dozing. Mobilitas tinggi dan jarak pemindahan efektif mencapai 200-2000 meter. Yang ketiga ada self-loading scraper. Jadi jenis ini seperti namanya, scraper yang satu ini mampu melakukan pengisian secara otomatis. Terdapat mesin penggerak khusus yang dapat bergerak secara gesit dan lincah untuk meningkatkan produktivitas kerja. Scraper memiliki beberapa komponen yang bekerja sesuai fungsinya masing-masing. Yang B, teknik pemuatan scraper. Teknik ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pusher loading. Pusher loading adalah cara mengisi muatan pada scraper dengan bantuan bulldozer untuk menghemat waktu. Tanpa bulldozer, maka waktu yang dibutuhkan relatif lama. Yang kedua ada downhill loading. Downhill loading adalah pola kerja power scraper yang mengarah ke bagian bawah, sehingga waktu mengisi muatan menjadi lebih singkat. Yang ketiga ada straddle loading. Straddle loading adalah cara pemuatan atau pengisian scraper yang bagian tengahnya disisakan sebesar 5 Ft dalam 2 kali pengisian, dinamakan straddle loading. Bagian yang disisakan nantinya akan dipotong atau digali pada pengisian berikutnya. Untuk yang soal C, penggunaan scraper. Untuk penggunaan scraper biasanya digunakan untuk mengumpulkan, mengangkut, dan meratakan material di lokasi tambang, terutama di tambang terbuka. Alat ini cocok untuk memindahkan jarak dekat, sementara untuk pemindahan jarak jauh hasilnya menjadi kurang maksimal.
Kondisi tanah yang dapat dikerjakan adalah tanah yang tidak terlalu keras atau lembek, dan tanah yang tidak memiliki banyak bebatuan. Jawaban dari soal nomor 3 yaitu jelaskan siklus operasi dan komponen dari peralatan tambang. Yang A ada dozer. Siklus operasi dozer yang utama bagian depan yaitu blade-nya adalah dengan cara mendorong material, diteruskan dengan meratakan tanah dan menimbun material yang didorong. Pada bagian ripper, siklus operasinya dengan melakukan penggalian pada bagian gigi-giginya, lalu menggusur atau menarik beban dan akan menghancurkan material yang digali. Komponen pada dozer yang pertama ada final drive, yang kedua ada trucks atau ban, yang ketiga ada kabin, yang keempat ada mesin sebagai tenaga awal, yang kelima ada push frame sebagai pendorong blade, yang keenam ada blade, dan yang ketujuh ada ripper. Yang B, front end loader. Siklus operasi front end loader sendiri tergolong singkat karena siklusnya hanya pengangkutan dan pemuatan material ke dalam dump truck maupun bed conveyor. Adapun untuk land clearing, front end loader hanya digunakan untuk mengangkut dan membersihkan material. Komponen pada front end loader yang pertama ada rangka, yang kedua ada mesin, yang ketiga ada roda, yang keempat bucket, yang kelima ada sistem hidrolik, yang keenam ada kabin, yang ketujuh ada sistem kendali, dan yang terakhir ada radiator atau pendingin. Jawaban dari soal nomor 4 yaitu jelaskan siklus operasi dan sistem penggerak peralatan tambang. Yang pertama ada dump truck. Siklus operasi dari dump truck sendiri cukup singkat karena hanya pemuatan material, pemindahan material, dan pengeluaran material pada stok pit. Ini adalah gambar pemuatan material pada dump truck dan pembongkaran material. Untuk sistem penggeraknya sendiri, dia terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada rear wheel drive atau RWD, sistem penggerak roda belakang. Yang kedua ada front wheel drive atau FWD, sistem ini menggerakkan roda depan. Ada four wheel drive atau 4WD, ini menggunakan keempat roda untuk menggerakkan kendaraan. Yang selanjutnya ada all wheel drive atau AWD, ini mendistribusikan tenaga ke semua roda. Yang selanjutnya ada 6x6 dan 8x8 drive. Jadi dump truck ini menggunakan semua rodanya untuk bergerak. Dan sistem penggerak selanjutnya ada differential lock. Jadi differential lock ini untuk meningkatkan kemampuan traksi pada medan yang licin dan berbatu. Ini adalah gambar differential lock system, dan ini adalah gambar hydraulic drive system. Untuk sistem penggerak selanjutnya ada electronic stability control atau traction control system untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan. Dan yang terakhir ada hydraulic drive system. Ini adalah tenaga hidrolik untuk menggerakkan roda. Yang B ada hydraulic excavator. Siklus operasi hidrolik ekskavator pada umumnya itu untuk menggali, pengangkutan, dan memuat material ke dump truck maupun ke belt conveyor. Adapun siklus ekskavator hidrolik itu sesuai fungsi dan kebutuhan, dan siklus operasinya juga kurang lebih sama dengan ekskavator pada umumnya, menggali ataupun mengikis tebing lalu memuatnya ke dalam dump truck. Untuk sistem penggeraknya sendiri, yang pertama ada swing. Jadi swing ini adalah penggerak ketika bodi atau attachment ekskavator berputar dengan putaran tertentu, bisa mencapai 360 derajat. Yang kedua ada traveling left shoe. Traveling left shoe ini adalah gerakan track shoe ke sebelah kiri. Dan yang ketiga ada traveling right shoe. Ini merupakan gerakan ke sebelah kanan. Yang keempat ada boom raise dan down. Ini adalah fluida yang akan mengalir dari katup boom raise, kemudian menekan piston dari boom silinder sehingga boom
melakukan penggerakan naik dan turun atau raise dan down. Yang selanjutnya ada arm in dan arm out. Ini adalah gerakan yang akan mengangkat dan menurunkan arm jika katup arm terbuka atau tertutup. Dan yang terakhir ada bucket crawl dan dump. Gerakan ini yang akan mengangkat dan menurunkan dump dan crawl.